Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na. Allahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di antara bentuk ketakwaan tersebut adalah dengan kita berbakti memuliakan orang tua. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 misalnya, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Sadaqallahul azim wal ma'na. Allahu a'lam bimuradi. Wa'budullah, dan sembahlah oleh kalian, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua, ihsana, hendaklah kalian berbuat baik. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, lihat, kalau kita perhatikan, setelah Allah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk menghamba, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena memang tugas kita adalah beribadah. Lihat, urutan selanjutnya adalah wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Setiap khatib umumnya menutup khutbah diantaranya mengutip innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ada adil, ada ihsan. Sederhananya, adil itu kalau kita membalas dengan setimpal, itu adil. Tapi ketika membalas bahkan keburukan dengan kebaikan, itu adalah ihsan. Makanya diantara contohnya dalam surah Ali Imran
Ayat 134, di antara karakteristik orang bertakwa adalah wal 'afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Padahal kita bisa saja tidak memaafkannya, tapi kita sebagai korban mau memaafkannya. Itu adalah perbuatan ihsan. Karenanya di ujung ayat 134 Ali Imran itu Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ihsan itu membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang lebih. Meskipun kita hadirin sepertinya amat susah membalas kebaikan, jasa, jerih payah orang tua kita, wabil khusus ibu kita yang telah mengandung kita, menyusui kita, mendidik, mentarbiah kita sampai kita dewasa, mungkin sampai kita sudah menikah pun. Karena betapapun kita sudah menikah berkeluarga, menurut orang tua kita, kita adalah masih anak-anak. Betapa kasih dan sayangnya kedua orang tua kita kepada kita. Setiap tanggal 22 Desember kita sering memperingati Hari Ibu. Tapi sudahkah kita benar-benar memuliakan kedua orang tua kita, wabil khusus adalah ibu kita? Maka dari itu hadirin, hendaknya kita sebagai anak memuliakan kedua orang tua kita, wabil khusus adalah ibu kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu waktu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya, ya Rasul, kepada siapakah aku hendaknya berbuat baik? Lantas kata Nabi, ummuka, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasul? Kali ketiga Nabi pun kembali bersabda, ummuka, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasul? Thumma abuka, kemudian ibumu. Karenanya tidak salah kalau ada salah satu lirik qasidah yang mengatakan bahwa ibu derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu banyak teks-teks agama, yakni ayat-ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Tapi ketika kita berbuat baik, memuliakan kedua orang tua, bil khusus ibu, maka kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Karenanya memuliakan beliau-beliau, ayah dan ibu kita, merupakan jalan hidup mulia dan insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Karenanya kita bahagiakan kedua orang tua kita. Bahkan ada hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai redaksi yang intinya adalah al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini tentu adalah majaz, bahwa kaki adalah memiliki makna perjuangan, bahwa kaki adalah menopang anggota tubuh ibu kita, dan bahkan kita sebagai manusia pun ditopang oleh kaki kita. Maka kaki adalah sebagai simbol perjuangan. Kalaulah kita mendengar riwayat ada surga di telapak kaki ibu, lantas ada apa di balik senyum ibu kita, maka bahagiakan dan jadikan ibu kita, orang tua kita, senantiasa tersenyum dengan cara berbakti membahagiakan kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lantas apa kemuliaan yang akan diberikan atas izin Allah tentunya kepada orang yang berbuat bakti memuliakan kepada kedua orang tua? Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ada satu riwayat an Anas bin Malik, diriwayatkan dari sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qala
Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ahabba, siapa orang yang ingin ayyamudda fi umrihi, dipanjangkan umurnya, wa yuzada fi rizkihi, dan ditambah rezekinya, falyabarra walidayhi, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimahu, dan hendaklah ia juga menyambung ikatan kekerabatan atau silaturahim. Rawahu Ahmad. Kita tentu rata-rata secara duniawi dan dari sisi fitrah kemanusiaan ingin panjang umur, ingin banyak rezeki, maka diantara amalannya adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Jauh-jauh kita minta amalan, wiridan kepada orang-orang alim, tapi ternyata selain sholat, bakti kepada orang tua juga ditinggalkan. Sholat dan bakti kepada kedua orang tua itu diantara wiridan yang manjur, yang mujarab untuk mendapatkan rezeki, bil khusus rezeki halalan tayyiban mubarakah. Kita boleh saja ziarah dan bagus ke makam orang-orang salih, bahkan mengingatkan kita terhadap kematian, zikrul maut. Tapi jangan lupa ada yang harus lebih kita utamakan, yakni ayah dan ibu kita. Apalagi ibu kita adalah keramat berjalan bagi kita. Makanya hendaknya kita yang ingin lancar usaha, yang ingin lancar dalam belajar pendidikan, ingin selesai dari masalah, mintalah doa kepada kedua orang tua yang ikhlas, tulus murni mendoakan kepada kita. Bahkan hati-hati, dalam ungkapan orang Bogor ada yang disebut dengan saucap saciduh metu saucap nyata, artinya dari ibu kita dan orang tua kita dengan ketulusannya mendoakan, insya Allah akan tembus ke langit ketujuh dan akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir hadirin, jangan lupa ada sebuah riwayat, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua. Kita ingin mendapatkan kesenangan, kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kita ingin Allah ridho kepada kita, tapi jangan lupa orang tua kita, bil khusus ibu kita, hendaknya kita perhatikan. Dan tidak layak pula kalau kita membanding-bandingkan antara istri dan ibu atau orang tua kita. Tentu yang harus utama adalah ibu kita, dan tentunya ini adalah sikap proporsional, adil, sesuai dengan porsinya. Istri ada porsinya, anak-anak ada porsinya, ibu dan orang tua kita tentunya ada porsinya. Semoga kita bisa terus berbakti kepada kedua orang tua. Yang masih ada orang tua, berbahagia, beruntunglah, bahagiakan mereka. Doakan selalu orang tua kita, bil khusus dengan doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan kedua orang tua kita yang masih ada, yang masih hidup, dan kita bisa membahagiakannya. Yang telah tiada, kita doakan semoga Allah ampuni segala dosa khilafnya, Allah anugerahkan maghfirah, rahmah, afiah untuk beliau-beliau yang telah tiada. Allah luaskan dalam kuburnya, Allah terangi dalam kuburnya, Allah mudahkan beliau-beliau yang meninggal dalam keadaan Islam itu, dimudahkan dalam menjawab soalan mungkar dan nakir, dan kelak Allah kumpulkan kita semua dalam jannatul naim, jannatul firdaus, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.